Indonesia, negeri yang kaya raya, namun penduduknya miskin. Ironis, bukan? Sebuah paradoks yang menganga seperti jurang maut, menelan harapan dan masa depan. Mengapa? Jawabannya, seperti yang telah kau lontarkan, adalah satu kata. Kebodohan. Ya, kebodohan. Kata yang mungkin terlalu halus untuk menggambarkan realita pahit ini. Lebih tepatnya, kedunguan kolektif yang membelenggu. Kebodohan kolektif ini bukan sekadar ketidaktahuan individu, melainkan epistemological deficit yang sistemik. Kita, sebagai entitas sosial, terjebak dalam cognitive biases yang mengakar. Tradisi usang, pola pikir feodal yang membusuk seperti bangkai di tengah terik matahari. Dalam pesta demokrasi kita memilih pemimpin-pemimpin yang korup, bukan karena kita bodoh secara individual, melainkan karena kita secara kolektif gagal memahami the mechanics of power, memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana ia dimanipulasi. Kita, dengan naivete yang menggelikan, terus-menerus memilih the devil we know daripada the devil we don't. Akibatnya, negara dan masyarakat yang korup dan miskin. Sebuah vicious cycle yang tak berujung. Buah dari kebodohan kolektif ini adalah kemiskinan struktural, sebuah socio-economic malaise yang mencengkeram. Orang-orang menjadi miskin, bukan karena mereka malas atau bodoh secara individual, melainkan karena sistem yang inherently flawed. Sistem dan budaya yang busuk itu menghancurkan agensi individu, membuat segala usaha, segala human capital menjadi sia-sia. Kerajinan dan kecerdasan menjadi tak bermakna di tengah institutional decay yang merajalela. Akibatnya, kita mengalami brain drain, pergerakan human capital kita yang terbaik ke negara lain yang lebih menghargai potensi mereka. Mereka pergi, meninggalkan kita terdampar dalam a quagmire of poverty and ignorance. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah epistemologi dan aksiologi. Kita perlu re-evaluate nilai-nilai kita, mencari epistemological foundation yang baru, yang mampu membawa kita keluar dari this intellectual and moral quagmire. Kita perlu reimagine Indonesia, bukan hanya sebagai negara yang kaya sumber daya alam, melainkan sebagai negara yang kaya akan human capital, negara yang truly merdeka dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Perjalanan ini panjang dan sulit, namun harus dimulai dari sekarang. Kita harus berani mengubah diri, berani berpikir kritis, dan berani bertindak. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan ini, terus-menerus mengalami kemiskinan dan kebodohan.